Saudara, kenaikan harga plastik dalam beberapa pekan terakhir mulai dirasakan para pedagang kecil di sejumlah wilayah di tanah air. Mereka terpaksa mengeluarkan biaya lebih besar untuk pembelian kemasan plastik, namun tak berani menaikkan harga jual makanan lantaran takut sepi pembeli. Kenaikan harga plastik dalam beberapa pekan terakhir berdampak langsung pada pedagang kecil yang mengandalkan plastik dan mika sebagai kemasan utama untuk jualan mereka. Di Bengkulu, harga plastik yang biasanya berkisar Rp8.000 hingga Rp11.000 per kantong kini naik menjadi Rp18.000. Sama halnya dengan mika kemasan pembungkus makanan yang biasanya Rp8.000 naik menjadi Rp12.000. Pedagang mengaku tak punya solusi lain selain tetap berjualan dengan harga normal, mengingat mayoritas pembeli merupakan anak sekolah. Beli kan macam-macam, aku pakai mika sama kantong kresek gini. Kalau untuk kantong kreseknya di harga 5.000, sekarang udah harga 9.000. Itu ukuran yang kecil, beda ukuran kan beda harganya. Terus buat mika-mika yang kecil-kecil gini beda lagi harganya. Biasanya kalau yang paling kecil 8.000, sekarang udah 12.000. Dari yang biasa beli cuma 19.000, sekarang udah di angka 25, 27 kayak gitu. Alternatifnya paling pakai kertas lah sekarang. Oh, kertas. Ya, kertas. Biasanya Bapak berapa beli harga plastik? Harga plastik biasanya belinya 8-9 ribu per kantong. Sekarang 15 ribuan. Kantong. Ya. Di Manado, Sulawesi Utara, kenaikan harga plastik yang terjadi dalam 2 minggu terakhir dirasakan penjual barang plastik hingga perajin tempe. Kenaikan harga kirim dari Rp20 juta per kontainer menjadi Rp27 juta per kontainer membuat penjual barang plastik terpaksa menaikkan harga jualan. Akibatnya dagangan mereka menjadi sepi pembeli. Sedangkan harga plastik untuk bungkusan tempe naik hingga 100%, sehingga sangat berdampak pada biaya operasional. Sebenarnya kalau menurut saya kenaikan kedelai itu tidak terlalu signifikan, karena masih logis lah untuk penjual harga tahu untuk sekarang harganya masih bisa. Tapi yang saya sangat sesalkan ini harga plastik yang naik 100%. Itu sangat-sangat mengeluarkan cukup biaya yang 2 kali lipat. Yang tadinya harga 6 juta per 100 kilo, sekarang udah naik 12 juta. Saya hanya mengurangi dari segi ketebalan sama ukuran. Harga tetap sama. Sementara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, harga kantong plastik yang meroket hingga 40% membuat warga mulai mengubah kebiasaan berbelanja. Di Pasar 5 Banjarmasin, para pengunjung kini kembali menggunakan bakul atau keranjang tradisional. Ya karena plastik mahal, alhamdulillah pakai bakul aja udah. Kenapa jadi harus pakai bakul? Mahal plastik mahal. Enggak, jadi pakai bakul aja dah. Rutin ya. Bakul tuh lebih mudah, Bang. Nyaman, gak ada betahata balik, gak ada gugur aja, makan kantongan gugur-gugur di jalan. Kenaikan harga plastik dipicu oleh konflik di Timur Tengah yang berdampak pada distribusi dan bahan baku. Namun, hal ini bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengurangi penggunaan plastik. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, plastik ini jadi makin mahal. Sebenarnya kenapa? Salah satunya karena harga minyak mentah dunia yang ikut naik. Padahal minyak ini adalah bahan dasar pembuatan plastik. Harga plastik naik berawal dari lonjakan harga minyak mentah. Minyak mentah lalu diolah jadi nafta, lalu kemudian menjadi biji plastik, saudara. Dan dari biji plastik diolah hingga jadi produk plastik sehari-hari. Di sisi lain, Indonesia masih banyak mengandalkan impor. Sekitar 60% bahan baku plastik didatangkan dari luar negeri. Lebih dari setengahnya mengandalkan impor. Ketika rantai pasok global terganggu, pasokan ikut terhambat. Ujungnya biaya produksi naik dan harga plastik pun ikut terdorong. Dalam hitungan hari, harga bahan baku plastik melonjak tajam. Akhir Februari, harga nafta masih di level $572 per ton. Namun memasuki Maret, grafik langsung menanjak, saudara. Di angka $787 Amerika Serikat per ton pada 9 Maret.
Kenaikan terus berlanjut hingga awal April, harga sempat menembus $1.000 per ton. Meski sempat turun, harganya masih bertahan tinggi di atas $900 per ton. Nah, nafta ini jadi bahan dasar utama industri plastik, saudara. Diolah menjadi etilena dan propilena yang kemudian digunakan dalam berbagai produk sehari-hari. Artinya saat harga nafta melesat, harga plastik pun sulit untuk tidak ikut naik. Harga plastik naik dampaknya bisa langsung terasa di rumah ya saudara. Soalnya sebagian besar kemasan produk yang kita beli ini pakai plastik. Mulai dari minyak goreng, sabun, sampai makanan anak. Di Indonesia sekitar 65% plastik digunakan untuk kemasan. Artinya hampir semua barang harian kita tergantung plastik. Di mana bahan bakunya banyak datang dari luar negeri, bahkan 60-70% dari Timur Tengah. Jadi kalau pasokan terganggu dan harga naik, biaya produk ikut terdorong. Ujung-ujungnya harga barang di warung atau supermarket bisa ikut naik perlahan. Dan tanpa disadari, pengeluaran rumah tangga pun ikut bertambah. Untuk menggali lebih dalam soal kenaikan harga plastik sudah bergabung bersama kami Sekjen Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia atau INAPLAS, Bapak Fajar Budiono melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Fajar. Selamat siang Mbak Renata. Baik, Pak Fajar, kita lihat ini harga plastik di dalam negeri mengalami kenaikan harga. Sebenarnya yang jadi faktor utama yang mendorong lonjakan itu apa dan apakah tren ini sementara saja atau akan terjadi jangka panjang, Pak? Ya, tadi seperti narasi di depan bahwa memang ini impact dari perang sehingga nafta yang selama ini untuk bahan baku plastik masih 100% import dan harganya memang naik hampir 2 kali lipat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan ditutupnya Selat Hormuz, otomatis sumber pasokan menjadi terbatas sehingga kita dari industri hulu harus mencari alternatif pasokan dan substitusi naftanya. Begitu Mbak Renata. Oke, cari pasokan dan substitusinya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal ketergantungan Indonesia sendiri terhadap impor ini, sebenarnya seberapa besar ini akan mempengaruhi harga, Pak? Jadi otomatis kalau harga bahan baku naik, otomatis nanti di bawahnya naik. Jadi ini gelombangnya ini terus akan sampai ke industri hilir. Tapi minggu ini adalah minggu yang lumayan cukup banyak perkembangan, sehingga kalau kita lihat ketersediaan dan alternatif pasokan kita sudah mulai mendapatkan, sehingga untuk keberlanjutan pasokan itu sudah mulai agak aman. Dan kemudian kalau kita lihat harga-harga yang naik di industri hulu sudah mulai landai dan mulai ada beberapa yang sudah mulai turun. Kemudian juga untuk biji plastik sudah mulai banyak import dari China yang masuk. Bahkan untuk polyvinyl chloride dan PET kelihatannya di minggu-minggu depan sudah mulai masuk banyak sekali. Untuk PE dan PP di akhir bulan ini sudah mulai masuk banyak juga dari China. Di samping itu juga logistik atau feedstock dalam negeri sudah mulai bisa nyambung, sehingga kekhawatiran untuk kelangkaan minggu ini sudah mulai ada titik terang bahwa itu tidak akan terjadi di jangka menengah ini, dan terus kita upayakan untuk mencari alternatif feedstock selain nafta tadi Mbak Renata. Harganya sudah mulai melandai dan sudah mulai mencari alternatif ya Pak, yang mungkin pasokannya dari Timur Tengah sudah mulai menyasar ke Cina begitu. Nah pertanyaan kami gini Pak, kan harganya juga melandai tapi masih tetap di harga yang tinggi. Nah dari pelaku industri ini bagaimana kiat-kiatnya untuk menahan kenaikan harga Pak? Jadi ini masukin era baru ya, jadi nanti akan ada keseimbangan baru harga di pasca perang ini. Jadi ini sebenarnya 98 juga begitu, 2008 juga gitu. Jadi nanti kalau ini nanti ketemu keseimbangan baru ya mau nggak mau para pengguna plastik harus melakukan inovasi-inovasi. Yang bisa dilakukan adalah yang pertama mengurangi dimensi atau downgaging, baik itu tebal, berat maupun ukurannya. Kalau tidak bisa juga mereka juga nanti harus melakukan penambahan filler atau tambahan bahan tambahan seperti kapur, silika, dan talak. Ini biasa dilakukan di industri rumah tangga dan karung. Kalau tidak bisa juga nanti bisa melakukan dengan menambahkan recycle content atau kandungan recycle materialnya. Jadi nanti itulah yang akan membuat harga plastik ini harga jualnya bisa terjangkau Mbak Renata.
Jadi memang kita terus nantikan begitu ya inovasi-inovasi dari pelaku industri supaya harga plastiknya ini bisa setidaknya tidak terlalu berdampak begitu ya ke bawah-bawahnya lagi, ke penjual bahkan pembeli yang pada akhirnya harus menambah begitu ya belanjanya. Terima kasih banyak pandangan sudah dibagikan dari Sekjen Inaplas. Ada Pak Fajar Budiono yang sudah bergabung di Kompas Siang. Sehat selalu Pak. Terima kasih, sehat selalu Mbak Dinapa.